Ada dua hal yang paling terkenal dari Kabupaten Jepara. Jepara sebagai kota ukir dan Jepara sebagai bumi Kartini. Julukan ini tentu tidak jauh dari apiknya industri ukir yang berkembang di Kabupaten Jepara, kabupaten yang terletak paling ujung utara dari Pulau Jawa. Di sisi lain, Jepara juga dikenal sebagai tanah kelahiran salah satu pahlawan emansipasi perempuan, Kartini. Di luar dua julukan tadi, Jepara masih menyimpan potensi kekayaan seni, budaya, dan alam yang luar biasa dan belum terlalu diekspos. Salah satunya adalah batik. Meski belum terlalu tersohor layaknya batik Solo dan Pekalongan, Jepara memiliki sejarahnya tersendiri pada perkembangan dunia batik. Lebih tepatnya adalah perkembangan batik di era modern. Banyak yang belum tahu, selain pandai merangkai kata dalam surat-suratnya, Kartini juga seorang pemerhati kearifan lokal daerah. Salah satunya adalah batik. Kartinilah salah satu orang pertama yang membawa batik pada pameran di luar negeri, hingga mendapatkan penghargaan dari Ratu Belanda. Bisa dibilang Kartini adalah duta batik pertama di Indonesia. Kartini itu diundang di Belanda waktu pameran karya perempuan itu memang cuman beliau yang pertama kali datang dan pameran dengan karya-karya perempuan termasuk batik itu tadi. Nah, disitulah kita menganggapnya Kartini itu sebagai duta batik pertama di Indonesia. Fakta ini mengilhami Suyanti Sujatmiko untuk menekuni dunia batik dan memunculkan motif khas dari bumi Kartini. Wanita yang akrab disapa Bunda Yanti ini mulai melakukan pencarian terkait ciri khas yang menjadi wajah Jepara dengan membaca biografi Kartini dan mendatangi peninggalan-peninggalan Kartini. Membatik itu karena dulu Bunda memang pertamanya tidak tahu tentang batik, bahan-bahan batik, tentang desain-desain batik itu tidak tahu sama sekali. Tapi setelah membaca buku biografi Kartini yang ditulis Ibu Siti Sumandari, itu Bunda sangat terketuk hati karena di situ ditulis kalau Kartini itu pernah ikut pameran karya perempuan di Belanda dan di sana beliau mendapat penghargaan termasuk batiknya itu oleh Ratu Belanda. Nah, dari situ akhirnya Bunda dalam hati bergejolak ingin sekali mengembalikan keberadaan batik yang ada di Jepara ini. Dan saat itu Bunda berupaya untuk mencari langkah jejak tentang batik Jepara. Di ujung pencarian, ia menemukan motif-motif yang pernah dibuat oleh Kartini. Meski sebagian besar terpengaruh oleh gaya Mataraman, ia mencoba memunculkan kekhasan yang menjadi wajah Jepara. Nah, pertama itu Bunda datang ke Museum Kartini Jepara. Tapi setelah sampai museum, Bunda sangat kecewa dan bersedih hati karena di sana tidak ada peninggalan satupun tentang batik yang dulu pernah mendapat penghargaan waktu zamannya era Kartini itu di Belanda. Akhirnya Bunda berupaya untuk mencari ke museum-museum lain, kemungkinan di museum lain ada yang sudah Bunda datangi itu di Museum Ulo Sentalu sama di Museum Batik di Pekalongan. Begitu Bunda tahu ada salah satu kainnya RA yang dibuat langsung oleh RA Kartini di Museum Nasional itu yang bermotif bunga anyelir. Nah, dari situ Bunda akhirnya tergerak untuk mengembalikan keberadaan batik Jepara. Dari awal memang hasil pewarnaan maupun canting itu memang tidak bisa bagus karena memang kita masih belajar. Itu sekitar tahun 2004-2005.
Dari situlah akhirnya Bunda sudah mulai bergerak untuk memproduksi batik Jepara. Meski begitu, sepak terjang Bunda Yanti masih menghadapi rintangan. Misalnya saja saat pertama kali ingin membuat pameran tentang batik Jepara, Nalendra Batik mengalami penolakan sana-sini. Tentu ini dipengaruhi belum populernya sejarah batik di Kabupaten Jepara. Ini ya, waktu itu Bunda setelah mulai memproses membuat batik, dan ada karya-karya Bunda sebagian yang sudah Bunda buat. Akhirnya Bunda berupaya untuk memperkenalkan kalau ini loh, Jepara tuh ada batik. Dan pada waktu itu mungkin karena masyarakat maupun Pemda sendiri belum tahu keberadaan batik Jepara, akhirnya Bunda berupaya untuk menggandeng para pakar-pakar yang memang beliau menguasai tentang batik, dan beliau juga pernah tinggal di pendopo kabupaten karena beliau ini putri dari Bupati Jepara yang bernama Ibu Larasati Suliantoro, yang beliau sekarang lenggah di Jogja. Beliau juga ketua langsung dari Paguyuban Batik Sekar Jagad di Jogja. Akhirnya Bunda membuat proposal ke Pemda, dan waktu itu juga Bunda belum paham benar gimana cara membuat proposal. Terus akhirnya Bunda harus mau tidak mau harus membuat. Waktu itu Bunda bertemu dengan Bupati Jepara, waktu itu masih Bapak Indro Martoyo. Bunda langsung konsultasi kalau Bunda itu sekarang mau mengangkat kembali keberadaan batik Jepara yang sudah berpuluh-puluh tahun itu bersembunyi. Dengan usaha yang panjang, pada tahun 2008, Bunda Yanti berhasil menggelar pameran dan mendatangkan maestro-maestro batik di Nusantara. Dari semua paguyuban-paguyuban batik yang ada di Jawa Tengah, di Jogja, maupun Yayasan Batik Indonesia yang diketuai oleh Bu Ginanjar Kartasasmita, itu juga mensupport kita. Dan waktu itu ada kurator batik yang dari Yayasan Batik Indonesia itu yang bernama Ibu Asmoro Damais. Beliau juga memberikan supportnya. Dan pada tahun 2008, pas tanggal 20 Desember bertepatan dengan kebangkitan nasional yang ke-100 dan Hari Ibu, Bunda mengadakan pagelaran di pendopo kabupaten. Dan alhamdulillah tamu-tamu dari pusat, waktu itu Pak Rahardi Ramelan yang waktu itu pernah menjabat sebagai Menteri Bulog, dan juga istri dari Bapak Widodo AS yang dulu menjabat Menpolhub, itu beliau-beliau ini rawuh, dan kurator batiknya juga rawuh, Bu Asmoro Damais, semua rawuh di pendopo kabupaten. Dan saat itu Bunda baru pertama kali bikin pagelaran, tapi mendatangkan tidak sekedar bikin pameran batik, tapi pembatik-pembatik itu juga batik di pendopo. Itu Bunda menyediakan peralatan, ada 100 peralatan dan mengundang 100 pembatik. 100 pembatik itu tidak hanya sekedar mbok-mbok batik ataupun anak-anak remaja yang batik, tapi dari kalangan insinyur, doktor itu semua terlibat di situ, dan mereka juga membatik, termasuk beliau-beliau dari keluarga Keraton Jogja, dari kakaknya Pak Sri Sultan maupun adiknya Pak Sri Sultan. Akhirnya batik Jepara mulai dikenal oleh masyarakat. Usaha Bunda Yanti dalam memunculkan motif khas Jepara menemui titik terang. Ia akhirnya memilih ukiran Jepara sebagai motif yang mencerminkan jati diri dari Kabupaten Jepara. Tapi, mematenkan sebuah seni bukanlah langkah yang satu hari jadi. Butuh beberapa tahap dan administrasi yang perlu dipenuhi. Tentu hal ini perlu mendapatkan dorongan dari pemerintah daerah.
Saat ini itu memang kita dari saya sendiri waktu pertama ngangkat itu memang saya berupaya untuk batik Jepara ini setelah masa saya dengan masanya Era Kartini itu memang saya bedakan. Kalau masanya Era Kartini motif atau desain itu masih mengacu ke Mataram, jadi belum ada pengkhasan. Tapi setelah saya bangkit, saya berupaya untuk memberikan nuansa yang beda. Jadi Bunda berpikir Jepara itu apa ya yang paling dikenal oleh masyarakat Jepara maupun masyarakat luar Jepara bahkan ke mancanegara. Akhirnya Bunda menemukan ragam hias ukir Jepara karena ukir itu sudah menjadi denyut nadi orang Jepara. Akhirnya Bunda konsultasi dengan para pakar batik untuk membuat kekhasan batik Jepara itu dengan menggunakan ragam hias ukir Jepara. Kalau untuk motif ragam hias ukir Jepara sendiri, kalau Bunda yang bergerak karena ini untuk khas daerah ya, itu tidak bisa individu yang mengajukan untuk hak ciptanya. Jadi kita harus kerjasama dengan Pemda maupun dengan masyarakat pembatik lainnya. Nah, untuk yang pengajuan ini itu kita sudah berupaya untuk pendekatan dengan pihak Pemda dan Pemda pun sudah berupaya untuk mengolah ini, tapi sampai sekarang mungkin belum bisa mungkin sudah diajukan, cuman prosesnya saya belum tahu. Karena dulu pernah memang diadakan pengajuan, tapi katanya belum keluar. Tapi itu yang ditunjuk bukan kami. Jadi saya tidak tahu, cuman ini kemarin tuh juga saya mengajukan untuk supaya dipatenkan kekhasan daerah itu. Selain masalah paten, masalah terbesar bagi batik Jepara adalah belum banyak yang tahu tentang keberadaannya. Terkhusus warga Jepara sendiri belum terlalu banyak yang tahu. Hal ini tentu memengaruhi market yang ada, sehingga peredaran batik Jepara membutuhkan tenaga ekstra untuk berkompetisi dengan batik-batik yang sudah terkenal lebih dulu. Dari pihak pemerintah itu mencintai, otomatis dari luar pasti akan berdatangan untuk, oh ini kok setiap orang pakai desain ini ya, setiap orang kok pakai motif Jepara. Nah itu mungkin akan membranding orang untuk datang. Pemerintah sendiri, Bunda sangat mengharapkan support dan dukungan oleh pemerintah, terutama di marketnya. Mungkin pemerintah bisa memberikan pelatihan-pelatihan di berbagai kecamatan tentang batik. Tapi kalau kita bisa memproduksi sebanyak mungkin, tapi penjualannya tidak bisa, itu akan sia-sia. Jadi pemerintah harus benar-benar fokus untuk market ini benar-benar diperhatikan benar-benar supaya keberadaan batik Jepara ini tidak hanya numpang lewat. Sebagai bahan untuk pakaian, batik tidak sekedar penutup tubuh. Batik adalah cerita yang dibawa dari lahir sampai tutup usia. Batik juga menjadi penanda status sosial. Meski telah mengalami pergeseran makna, batik tetap menjadi warisan yang tak boleh terlupakan. Jepara sebagai salah satu bagian dari sejarah kerajaan Nusantara tentu memiliki harta karun yang masih tersembunyi. Disinilah letak peran generasi muda. Bisa menulis seperti ini. Oh, ngaten ya. Ada pembeda antara batik-batik yang dipakai oleh kaum bangsawan dengan masyarakat biasa. Jadi batik itu mempunyai nilai tersendiri bagi kaum bangsawan karena setiap motif itu ada makna sendiri untuk penggunaannya. Nah, jadi waktu itu juga batik itu sangat mempunyai arti karena sejak kita lahir sampai kita nanti dipanggil Yang Kuasa itu tidak terlepas dari sehelai kain batik. Di tengah gempuran modernisasi,
Bunda Yanti bersama Nalendra Batik tetap berusaha berdiri melestarikan warisan budaya para pendahulu. Walau saat ini Jepara dipenuhi pabrik-pabrik modern, Bunda Yanti yakin masa depan akan tetap ada sekelompok pemuda yang mau melanjutkan impiannya. Saya yakin ada sekelompok kaum muda yang juga mempunyai kepeduliannya lebih kuat. Jadi mereka tidak mau bekerja di pabrik, tapi dia lebih senang bekerja untuk mempertahankan istilahnya kemampuan dia dalam berkarir. Jadi tidak harus dia ke pabrik yang tidak sesuai dengan apa yang ia pelajari. Harapan Bunda Yanti tidak muluk-muluk. Generasi muda tahu dan mau melestarikan budaya leluhurnya. Ya, untuk generasi muda, Bunda sangat berharap anak-anak muda itu bisa melek batik. Jadi mereka harus mau mencintai, mau mencoba, mau memakai untuk melestarikan budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Satu cita-cita yang memang ingin kalau misalnya Bunda diberi kesempatan dan diberi rezeki yang lebih, Bunda hanya ingin melestarikan batik Jepara dengan memiliki sebuah museum khusus batik Jepara.